Halo Bu Niluh dan teman-teman, selamat datang di video kami. Terima kasih sudah mampir dan mengunjungi video kami tentang monitoring dan observasi serta instrumennya dalam penelitian tindakan kelas. Materi ini sebenarnya cukup mudah, bisa dinalar ya teman-teman. Jadi santai saja dan mari kita nikmati materi ini. Oke, jadi kita pasti sudah tahu pengertian dari observasi yaitu mengamati ya. Dan hal-hal yang diobservasi dalam penelitian tindakan kelas secara umum bisa kita bagi menjadi 3. Kalau dilihat dari orangnya, itu kita mengamati guru dan juga siswa. Kita mengamati tindakan guru yang tidak lain adalah tindakan guru dalam membawakan pelajaran, yang itu menjadi tindakan untuk memperbaiki masalah-masalah di kelas. Lalu kita juga mengamati siswa, perilaku siswa, tindakan siswa, sikap siswa saat pembelajaran itu. Nah, kalau dilihat dari temanya ya, kita melihat dampak dari tindakan yang dibawakan oleh guru, lalu juga kendala-kendala yang dialami kelas saat dilakukan semacam terobosan baru begitu ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu kalau dari sisi observernya, itu bisa guru sendiri yang mengobservasi. Jadi ini dinamakan observasi partisipatif karena observer itu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang diobservasi ya, yang tidak lain adalah pembelajaran. Lalu juga bisa yang mengobservasi adalah pihak lain. Pihak lain ini bisa guru, temannya guru tadi, atau peneliti gitu ya. Jadi pihak lain ini bisa berperan sebagai observer saja, lalu ada pihak lain yang menjadi peneliti gitu ya. Bisa juga pihak lain ini sebagai observer dan juga sebagai peneliti. Nah, kita kembali ya, kalau yang pihak lain ini namanya observasi non partisipatif. Kalau yang guru, kalau dia jadi observer itu tidak boleh sampai mengganggu proses mengajarnya, dan juga tidak boleh misal mengajarnya lancar tetapi nanti observasinya jadi tidak optimal, itu tidak boleh. Kalau yang mengobservasi pihak lain itu guru dan observer harus membangun kepercayaan. Mereka tidak boleh saling menuntut atau terancam gitu ya. Misal observernya terancam harus menulis yang baik-baik, atau observernya malah berniat untuk wah ini dijelek-jelekin aja hasil observasinya, itu tidak boleh. Karena tujuan dari observasi itu adalah mengumpulkan data untuk nanti dianalisis dan dievaluasi supaya dapat merencanakan tindakan selanjutnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi apa yang diobservasi itu harus kondisi apa adanya supaya nanti solusi yang dihasilkan juga optimal dan berdaya guna. Nah, sekarang kita membahas prinsip observasi. Yang pertama adalah membangun kriteria dan indikator. Nah, jadi sebelum mengobservasi, guru dan observer perlu menyepakati hal ini. Ini digunakan sebagai patokan bagi observer dalam mengamati guru.
Nah, salah satu contoh indikator itu adalah indikator keberhasilan. Jadi mereka menyepakati dulu tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku guru dan siswa yang seperti apa yang menunjukkan bahwa tindakan itu berhasil. Nah, itu dibuat dari berdasarkan kajian pustaka atau kajian teori yang sudah dilakukan. Nah, kalau observer sudah memiliki daftar itu, indikator keberhasilan, kan nanti tinggal diamati apakah ini sudah tercapai atau belum, indikator ini sudah tercapai atau belum. Lalu juga observasi itu harus bersifat objektif ya. Jadi observer hanya mencatat atau merekam peristiwa secara apa adanya, tidak boleh ditambahi pendapat-pendapat pribadi, pendapat yang subjektif itu tidak boleh. Karena apa? Supaya setelah proses tindakan itu selesai, observer bisa memberitahu keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat pembelajaran itu berlangsung kepada guru. Kalau misalnya diberitahu itu malah pendapat pribadinya observer, guru kan nanti tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya benar-benar terjadi. Nah, lalu kalau kriteria itu berhubungan dengan bisa berhubungan dengan kata sifat. Jadi untuk mencegah pendapat subjektif dari observer, itu kita juga perlu merumuskan kriteria dari kata sifat. Misal, bagaimana pembelajaran yang disebut efisien, bagaimana yang kurang efisien, bagaimana yang sangat efisien, bagaimana kriteria siswa itu bisa dibilang malas, bagaimana siswa itu dibilang aktif, itu kriterianya apa, itu perlu disepakati supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, nanti teman-teman akan mendengarkan juga implementasi secara nyata indikator-indikator ini dalam jenis-jenis observasi yang akan dijelaskan teman saya nanti. Lalu prinsip yang kedua, sebelum observasi, guru dan observer juga perlu memberitahu siswa kalau akan dilakukan penelitian dan diobservasi. Tapi ini hanya pemberitahuan ya. Jadi bukan mengajak siswa untuk bertindak lebih baik daripada biasanya, itu bukan. Jadi diusahakan siswa tetap dalam kondisi yang natural. Jadi nanti peningkatan kualitas pembelajaran itu memang benar-benar disebabkan oleh tindakan, bukan disebabkan oleh briefing yang telah diberikan sebelumnya, itu bukan ya. Begitu. Dan juga siswa juga harus diberitahu kalau ada yang mengobservasi supaya nanti siswa tidak tertekan atau jadi takut begitu ya. Dan observer nanti juga harus bersikap untuk tidak mempengaruhi atau tidak mengganggu proses pembelajaran. Lalu cermat dan terbuka. Nah, observer harus cermat karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kelas nanti. Siapa tahu hal-hal yang di luar dugaan bisa terjadi. Dan juga terbuka. Alasannya sama ya. Karena observer itu tidak bisa misal observer merasa tidak terima, loh kok siswanya begini, seharusnya kan begini. Nah, itu tidak boleh. Observer harus terbuka dan mencatat apa adanya kondisi yang terjadi di kelas. Lalu fokus. Nah, kalau fokus ini maksudnya dibagi menjadi dua ya. Ada yang fokusnya umum, yaitu semua kondisi dicatat ya di kelas, atau yang khusus. Jadi observer hanya mengamati kondisi-kondisi yang berkaitan dengan variabel yang telah dirumuskan di hipotesis tindakan. Ya. Lalu nomor 5, umpan balik. Nah, setelah tindakan itu selesai, setelah observasi selesai ya, itu observer harus segera memberitahukan hasil observasi kepada guru. Nah, tentu hasil observasi itu sudah dilakukan dengan apa adanya, jadi datanya faktual gitu ya. Lalu saat memberitahukan itu kan guru diberi kesempatan pertama untuk
memaknai atau menginterpretasi hasil observasi tersebut. Dan lalu dilakukan diskusi, dan diskusinya dua arah ya. Jadi tidak hanya observer yang menghakimi atau menasihati guru. Jadi bersama-sama mengevaluasi dan merencanakan tindakan selanjutnya atau memutuskan bahwa ini sudah cukup tindakannya. Kalau segera tadi karena supaya ingatan guru masih fresh ya tentang apa yang barusan ia lakukan di kelas. Begitu presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Oke, saya Dimas, NIM 18 14 14 038. Saya akan menjelaskan fungsi monitoring atau observasi. Menurut Purnomo, pada bukunya yang ditulis tahun 2011, beliau mengatakan bahwa fungsi monitoring atau observasi adalah mengetahui pelaksanaan tindakan sudah sesuai rencana atau belum, dan mengetahui dampak dari tindakan tersebut. Lalu menurut Slameto, pada bukunya yang diterbitkan tahun 2015, fungsi monitoring atau observasi yaitu mengenali sejak dini sejauh mana tindakan yang dilakukan mengarah kepada terjadinya perubahan proses pembelajaran sesuai yang diharapkan. Dari pendapat tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi monitoring atau observasi ialah sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah observasi atau monitoring. Secara umum, observasi dan monitoring terdiri atas 7 langkah. Langkah yang pertama yaitu pertemuan perencanaan. Pertemuan perencanaan dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses observasi atau monitoring. Pertemuan ini ditujukan untuk menyamakan pola pikir dan menetapkan tujuan observasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dan proses observasi dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua adalah menetapkan fokus observasi. Fokus observasi adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran tujuan dalam pelaksanaan observasi. Tanpa fokus observasi, kegiatan observasi tidak bisa dilakukan. Yang ketiga adalah penentuan kriteria observasi. Dalam penelitian tindakan kelas, ada 3 kriteria umum yang biasa digunakan. Yang pertama adalah peningkatan proses pembelajaran, yang kedua peningkatan hasil belajar, dan yang ketiga peningkatan keterlibatan warga sekolah dalam tindakan perbaikan. Langkah yang keempat yaitu menetapkan alat bantu observasi. Ada banyak sekali alat bantu yang bisa digunakan dalam proses observasi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan alat-alat bantu yang relevan. Hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh bisa valid dan juga tidak memakan terlalu banyak biaya untuk alat bantu observasi. Langkah yang kelima adalah keterampilan observasi. Keterampilan observasi adalah keterampilan yang diperlukan seorang observer agar dapat melakukan proses observasi. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan seorang observer yaitu yang pertama, kemampuan menunda kesimpulan. Maksudnya, seorang observer tidak bisa terburu-buru dalam melakukan kesimpulan, terutama pada penelitian tindakan kelas. Yang kedua, keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Keterampilan antar hubungan pribadi ini dapat memudahkan observer untuk lebih dekat kepada subjek observasi, yaitu siswa. Yang ketiga adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis ini terkait dengan proses pemilihan instrumen, pembuatan jadwal, dan penetapan checklist dari pelaksanaan observasi. Kemampuan yang keempat yaitu pelaksanaan observasi. Keterampilan dalam pelaksanaan observasi ini memberikan observer kemampuan untuk mengobservasi agar hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan juga data yang diperoleh bisa menjadi lebih valid. Langkah yang keenam yaitu umpan balik.
Umpan balik dimaksudkan agar hasil observasi dapat dilakukan koreksi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam observasi. Tujuannya adalah agar hasil dari observasi tersebut dapat lebih maksimal dan dapat menutupi kekurangan-kekurangan dari observasi yang dilakukan seorang observer. Yang ketujuh adalah perencanaan tindak lanjut. Perencanaan tindak lanjut ini dilakukan setelah proses umpan balik dilakukan. Perencanaan tindak lanjut ini dilakukan untuk memperbaiki atau menambahkan beberapa hal yang dirasa masih perlu ditambahkan atau diperbaiki lagi selama proses observasi sebelumnya. Observasi terbuka. Observasi terbuka adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengamat dengan mencatat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Prinsip dari pencatatan terbuka atau observasi terbuka ini, pengamat harus mencatat segala sesuatu yang terjadi selama proses pembelajaran sesuai dengan fakta yang ada. Menurut Hopkins 1993, tujuan dari observasi terbuka ini adalah untuk memungkinkan rekonstruksi terhadap pembelajaran selanjutnya. Masalah yang sering muncul pada observasi terbuka adalah pengamat sering tidak fokus dan menyebabkan munculnya pendapat yang subjektif atau kurang bahkan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Jadi yang dituliskan pengamat ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Lalu, pengamat dapat menggunakan teknik-teknik tertentu dalam merekam jalannya pembelajaran agar masalah yang ada ini dapat teratasi. Teknik tersebut dapat berupa penggunaan catatan lapangan, alat perekam audio ataupun video. Di situ kesubjektifan pengamat dapat diminimalisir atau dihilangkan dengan pengamat dapat melihat kembali video atau mendengarkan kembali audio yang direkam, sehingga pengamatan akan jalannya pembelajaran sesuai dengan apa yang ada dan catatan sesuai dengan fakta yang terjadi. Selanjutnya, observasi terfokus. Jadi, observasi terfokus ini merupakan observasi yang dalam pelaksanaannya memfokuskan pada aspek-aspek tertentu terhadap tindakan guru maupun siswa selama proses pembelajaran di kelas. Jadi, pada observasi ini lebih spesifik diarahkan pada aspek tertentu. Nah, supaya tidak terjadi subjektivitas dari observer, maka perlu untuk menyiapkan pedoman observasi sehingga ketika observasi berlangsung, observer hanya perlu mengisi lembar pengamatan yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh observasi terfokus. Menurut Kunandar 2008, salah satu contoh observasi terfokus ialah ketika seorang guru ingin meningkatkan semangat belajar siswa yang akan diamati melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh guru. Jadi, dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan dari guru itulah yang akan diamati oleh observer sesuai dengan indikator yang telah disusun sebelumnya. Jadi, di sini ada contoh indikator, salah satu contoh yang dapat digunakan yaitu cara bertanya guru. Jadi, apakah pertanyaan yang diajukan oleh guru itu sebagai stimulus atau tantangan, atau pertanyaan itu diajukan secara faktual atau biasa saja. Jadi, cara bertanya guru di sini merupakan salah satu indikator
yang menjadi pedoman dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh guru. Selanjutnya merupakan contoh lembar observasi terfokus. Jadi, lembar tersebut merupakan lembar observasi terfokus pada micro teaching. Pada lembar tersebut terdapat beberapa indikator yang akan menjadi pedoman ketika dilaksanakan observasi terhadap keterampilan membuka dan menutup pelajaran, serta kemampuan umum mengajar. Sehingga nantinya ketika observer akan melakukan observasi, observer hanya tinggal memberikan skor sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan pada saat micro teaching. Nah, di situ terdapat skor 1, 2, 3, dan 4. Jadi keterangannya skor 4 di sini jika 4 indikator terlihat. Skor ketiga jika ada 3 indikator yang terlihat, begitu juga dengan skor 2 dan skor 1. Nah, misalnya pada indikator pertama membangkitkan perhatian dan minat siswa. Kemudian pada saat dilakukannya micro teaching ternyata terlihat ada 3 indikator yang terpenuhi dari yang nomor pertama tersebut. Misalnya, terlihat gaya mengajar yang antusias dan bersemangat, bahasa yang digunakan jelas, intonasi tepat, kemudian media yang digunakan juga menarik, maka skor yang didapatkan adalah 3. Selanjutnya adalah observasi terstruktur. Menurut Sugiono, pada tahun 2006, mengemukakan bahwa pengertian dari observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis. Hal ini mencakup tentang di mana tempat penelitian, kapan, dan tentang apa yang akan diamati. Kemudian, pengertian observasi terstruktur yang diambil dari jurnal Nugrahani pada tahun 2014, observasi terstruktur adalah observasi yang telah dilakukan oleh peneliti secara sistematik. Peneliti telah mengetahui aspek-aspek apa saja yang relevan dengan masalah penelitian yang diambil. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis mulai dari apa yang akan diteliti, tempat, dan waktu. Fungsi dari observasi terstruktur yaitu untuk menghindarkan subjektivitas dari pengamat. Lalu, observasi terstruktur sendiri dilaksanakan dengan cara dibuatnya suatu lembar khusus atau pedoman observasi, di mana di dalam pedoman tersebut berisikan indikator-indikator yang mungkin muncul. Instrumen yang digunakan observasi terstruktur yaitu siap pakai. Siap pakai di sini artinya seorang pengamat hanya tinggal memberi tanda checklist jika ada gejala-gejala yang muncul selama proses pengamatan. Perlu kita ketahui bahwa terdapat perbedaan antara observasi terfokus dengan observasi terstruktur. Observasi terfokus ditunjukkan untuk mengamati aspek-aspek tertentu pada saat pembelajaran. Kemudian, indikator yang digunakan pada observasi ini dibuat secara rinci. Sedangkan, observasi terstruktur ini, indikator yang digunakan itu lebih sederhana. Lalu, observasi terstruktur ditandai dengan disediakannya format perekaman yang terstruktur. Berikut merupakan contoh indikator observasi terstruktur yang diambil dari buku A Teacher's Guide to Classroom Research yang ditulis oleh David Hopkins pada tahun 1993. Indikator yang diambil yaitu mengamati teknik tanya jawab. Di sini terdapat kotak yang dimana lingkaran ini mewakili peserta didik. Artinya, ketika peserta didik ini menjawab pertanyaan, maka jumlah pertanyaan yang sudah peserta didik jawab itu dimasukkan ke dalam lingkaran mereka. Sebaliknya, jika lingkaran
kosong menunjukkan bahwa peserta didik ini belum menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya ada observasi sistematis. Apa sih observasi sistematis ini? Observasi sistematis merupakan pengamatan yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap subjek atau objek penelitian, di mana subjek atau objek yang diamati itu sesuatu yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan skala. Dalam observasi sistematis, itu tidak menggunakan metode wawancara atau penanyaan langsung kepada subjek atau objek yang bersangkutan, sehingga data yang diperoleh dapat menghindarkan subjektivitas dari pengamat dan yang diamati. Namun, dalam observasi sistematis ini ada kelemahannya, yaitu observasi ini kurang informatif. Observasi sistematis ini dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Nah, pedoman-pedoman dalam observasi sistematis ini sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Pedoman observasi ini bersifat kuantitatif, sehingga penilaiannya menggunakan skala. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa observasi sistematis ini adalah pengamatan yang bersifat kuantitatif atau penyajian datanya menggunakan skala. Skala tersebut digunakan guna menghitung jumlah perbandingan data dengan kualitas analisis yang mendalam. Nah, beralih ke instrumen observasinya. Yang pertama ada lembar observasi, yang kedua tes, dan yang ketiga dokumentasi. Lembar observasi digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi setiap tindakan agar kegiatan observasi tidak terlepas dari konteks permasalahan dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua ada tes. Tes digunakan untuk melihat seberapa besar penguasaan konsep siswa terhadap materi yang diajarkan. Bisa juga tes ini bisa melihat seberapa berhasilkah metode pengajaran yang dilakukan guru dalam penelitian ini. Lalu yang ketiga ada dokumentasi. Ini digunakan untuk mendukung penelitian, seperti dokumentasi pada penelitian yang lain.